Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Kiai Subhan dari Kota Brebes dan Kiai Mudrik dari Pondok Pesantren Tegalrejo Magelang. Ada yang kenal dengan beliau? Marilah kita belajar untuk bermuhasabah terhadap diri ini. Sebenarnya Allah yang kita tuhankan atau nafsu diri ini yang kita jadi tuhankan. Mari kita bersama ngaji kitabnya ulama agar kita paham siapakah sebenarnya diri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabul Hikam juz loro halaman 97. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mingka saking panjenengan, mingka saking Tuhan, atlubu murih sapa ingsun, al-wusula ing wusul ilaika maring Tuhan. Dari Tuhan aku berharap wusul kepada Tuhan. Hadhihi utawi ikilah makalah iku sifatul arifin, sifati wong-wong kang ma'rifat, al-muhaqqiqin kang wis padha nyatake kabeh, la yasbiku ora dingini apa nadharuhum peningale arifin illa illallah kejaba maring Allah. La yasbiku ora kebablasan apa nadharuhum peningale arifin illa illallah kejaba maring Allah. Jadi mata hatinya itu pandangannya tidak kebablasan kecuali marang Allah. Wala yatlubun lan ora padha murih sapa arifin illa minhu kejaba saking Allah. Jadi semua permintaan, semua harapannya tidak ada kecuali dari Allah. Wala yakunu lan ora ono apa matlabuhum pemuri arifin iku illal wusula kejaba wusul ilaihi maring Allah, la wairu duduliyo. Jadi apa yang mereka cari itu tidak ada kecuali wusul marang Allah, kecuali bisa teko marang Allah, tidak mencari surga atau menyelamatkan diri dari neraka, itu tidak. Lupa dari semua itu, yang diingat cuma kepingin wusul marang Allah, nyedek terus marang Allah. Wabikalan sebab panjenengan astadilu amprih dalil sapa ingsun alaika ing atase panjenengan, aila biwadika tegese ora kelawan liya Tuhan, li annaka krono temen satene Tuhan iku az-zahiru perkara kang pertelo qabla wujudi kulli syai'in
ing dalem sadurunge wujude saben-saben suci-wiji zahirin kang zahir bal biduhurika balik sebab pertelo Tuhan khofiyat dadi samar opo al-madzahiru perkara-perkara kang zahir. Dadi sebab panjenengan Gusti saya mencari dalil adanya panjenengan. Dengan panjenengan aku mencari dalil dengan adanya panjenengan, tidak dengan yang lain, karena engkaulah yang nyata, karena engkaulah yang nampak, karena engkaulah yang terlihat, karena engkaulah yang nampak sebelum wujudnya tiap-tiap perkara yang nampak. Sebelum apapun nampak, engkau sudah nampak. Engkau sudah nampak. Jadi sebab Tuhan, aku menjadikan dalil adanya perkara-perkara yang engkau adakan. Ibaratnya ada kukus di balik tembok. Itu bagi orang yang sudah khudur hatinya, maka ia akan berkata ada api. Padahal yang ada kan kukus, asap, tapi hatinya nyambungnya ke api. Ada api, sebab apilah munculnya asap. Tapi orang yang tidak khudur melihatnya ada api, sebab asap. Jadi asap dijadikan dalil bahwa ada api. Lah yang satu, asap bukanlah dalil, tapi melainkan ada api. Nah, asap itu hasil dari api. Tadi bahasanya sama, ada api, ada api. Cuma yang satu langsung nyambungnya ke api. Ada api, sebab apilah muncul asap. Yang satu ada api, karena ada asap membuktikan ada api. Begitulah perbedaannya ulama-ulama yang alam semesta ini dijadikan dalil adanya Sang Pencipta. Begitu pula ulama-ulama yang Allah dijadikan dalil adanya alam semesta. Jadi ada Allah, sebab Allah lah alam semesta terlihat. Yang satu ada Allah, sebab alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Wakilalan diaturake libadil arifin maring setengah ulama-ulama marifat, ulama-ulama yang kenal Allah. Itu ditanya, bima arokta robbaka, bima kelawan opo arokta ngerti sopo siro, robbaka yang pengenan siro. Dengan apa panjenengan kenal Allah, Mbak Kiai? Sebab apa panjenengan kenal Allah? Faqala muqamuli dawu sapa Ba'dul Arifin, araftu kenal sapa ingsun, Robbi ing pangeran ingsun, bi Robbi sebab pangeran ingsun. Aku kenal Allah itu sebab Allah, bukan sebab ciptaannya ini, bukan sebab alam semesta. Justru alam semesta ini adanya sebab Allah. Allah yang lebih dulu, Allah yang lebih nyata. Jadi sebab Allah, aku kenal Allah. Inilah orang-orang yang makom ma'rifat. Kalau dulu-dulu prosesnya ya sama seperti kita. Adanya gunung, adanya bintang langit,
Ini bukti bahwa Sang Pencipta itu ada. Tapi setelah mencapai wusul, setelah kenal dengan Allah, maka dalilnya berubah. Sebab Allah, aku kenal Allah. Kalau dulu-dulu sebab gunung, sebab langit, aku kenal Allah. Kalau sekarang enggak, sebab Allah, aku kenal Allah. Walau la robbi lan lamun ora ono utahi pangeran ingsun, ma'arabtu moko ora kenal sapa ingsun, robbi ing pangeran ingsun. Andaikan tidak ada Allah, tentu aku tidak kenal Allah. Nah, andaikan tidak ada Allah, tentu aku tidak kenal Allah. Inilah makom ma'rifat. Kalau dulu-dulu karena gunung, karena langit, aku kenal Allah. Sebab adanya gunung dan langit ini bukti ada Sang Pencipta dan dialah Allah. Tapi setelah wusul berubah. Sebab Allah, aku kenal Allah. Andaikan tidak ada Allah, aku tidak kenal. Wa qala lan dawu sapa Abul Qasim An-Nasrabadi radhiyallahu anhu, dawi al-asya'u utai biro-biro suci-wici iku adillatun biro-biro dalil minhu saking Allah. Wala dalilan ora ono dalil iku maujud alai ngatasi Allah siwahu saliyane Allah. Semua perkara ini adalah dalil dari Allah. Andaikan Allah tidak mendatangkan semua perkara ini, ya tidak ada dalil. Dan itulah aslinya. Sebelum alam semesta ini diciptakan, maka tidak ada dalil. Walaupun tidak ada dalil, Allah tetap ada. Cuma tidak ada dalil. Cuma tidak ada dalil, Allah tetap ada. Dalil apa? Tidak ada. Tapi bukan berarti Allah tidak ada. Allah tetap ada, hanya tidak ada dalil. Sedangkan asya ini adalah dalil-dalil dari Allah. Dan tidak ada dalil terhadap Allah kecuali Allah. Wa qala lan dawu sapa Ahmad Ibnu Abil Khuwari radhiyallahu anhu, dawi la dalilah, la alla sawab kurang huruf la dalilah, ora ono dalil iku maujud alam wahi ing atase Allah siwahu saliyane Allah. Dalili Allah ya Allah itu. Kalau tidak ada Allah, ya tentu tidak ada dalil. Lah perkara-perkara yang lain, kahanan-kahanan ini juga dalil dari Allah. Nah, ini juga dalil dari Allah. Ini juga dalil dari Allah. Dijadikan dalil oleh orang-orang yang masih proses menuju makom ma'rifat. Kalau sudah makom ma'rifat, maka tidak ada dalil selain Allah. Wa innamal ilmu lan angin pestine utawi ilmu iku yutlahu den puri apa ilmu li ada bil khidmati krono toto kromone khidmah. Sedangkan ilmu dituntut itu hanya untuk toto kromone ngladeni Allah. Toto kromone ngladeni Allah. Maka ilmu itu dituntut. Ilmu dituntut ada bumi, ada langit, ada pohon-pohonan. Nah, dengan semuanya itu mikir-mikirlah bahwa di balik semuanya itu pasti ada Sang Pencipta. Itu namanya ilmu. Dan ilmu itu dicari untuk toto kromone hikmah. Setelah menjadi pelayan, setelah wusul kepada Allah, maka semuanya itu sudah nggak laku. Yang laku tidak ada dalil kecuali Allah. Kenal Allah sebab Allah.
Fahtini moko kula aturi nuduhake Tuhan ing ingsun binurika kelawan nur Tuhan nuduhke ilaika maring Tuhan. Duh Gusti, tunjukkanlah aku terhadap dirimu dengan nurmu. Nah Gusti, tunjukkanlah aku dengan nurmu kepada dirimu. Wa utawi nur iku nurul imani wal yakin, nur iman lan yakin. Jadi di dalam hati ini tanamkan nur iman dan yakin. Iman itu percaya, yakin itu yo yakin. Yakin itu yakin kalau Allah itu selalu memperhatikan diri ini, tidak pernah sedetik pun lepas. Jadi selalu memperhatikan diri ini, keadaan diri ini bagaimana, kerentak-kerentak di dalam hati ini isinya apa. Tanamkan keyakinan bahwa Allah itu maha tahu. Kalau itu sudah yakin, haruskah kamu minta, Gusti berilah aku rezeki yang banyak, Gusti berilah aku umur yang panjang, Untuk apa kamu minta? Sedangkan kamu yakin bahwa Allah itu tahu apa yang kerentak-kerentak di hatimu. Allah sudah tahu. Kalau yakin, kenapa kamu minta? Kalau jawabmu karena diperintah oleh Allah ud'uni, kalau begitu tanyalah, kamu nuruti perintah Allah atau nuruti perintah nafsumu? Tanyalah dirimu, kamu nuruti perintah Allah ud'uni apa nuruti perintah nafsumu, yang mana nafsumu menyuruh kamu mintalah harta, mintalah panjang umur. Coba ngen-ngenen, kowe nuruti perintah Allah ud'uni apa nuruti perintah nafsumu, rupane mintalah harta, mintalah panjang umur. Kalau kamu sadar dan yakin bahwa Allah itu tahu, dan kamu iman percaya bahwa Allah itu tahu, ngapain kamu minta? Wa hakimni lan mugi ngedekake Tuhan ing ingsun bisit kil ubudiyati kelawan pengabdian yang benar baina yadaika ing dalem ngarep Tuhan. Gusti, dirikanlah aku di hadapanmu dengan pengabdian yang benar. Gusti, tegakkanlah aku di hadapanmu dengan pengabdian yang benar, yang serius. Hatta aku sehingga ono sapa ingsun iku mumtasilan wong kang manut li amrika maring perintah Tuhan, sehingga aku ini nurut terus tanpa males-malesen, tanpa emoh-emohan terhadap perintahmu. Mergo pengabdianku bener, mergo pengabdianku serius, mergo pengabdianku tenanan. Dirikanlah aku Gusti dengan pengabdian yang benar di hadapanmu, dengan pengabdian yang benar itu sehingga aku selalu nurut perintahmu, selalu nurut perintahmu. Pengabdian ndak bener itu lek gak enek juragane ngerokok lunggah-lungguh, tapi lek begitu ketok juragane teko langsung nyekel cetok, nyekel boto, ketoke noto tembok tenanan. Iku pengabdian ngapusi. Nek pengabdian bener ndak ngono, juragane enek ra enek, panggah mempeng nyekel cetok, nyekel boto, masang pagar. Itu namanya pengabdian yang serius. Dan ini mu'alif mengharap, Gusti, dirikanlah aku, tegakkanlah aku di hadapanmu dengan pengabdian yang serius. Hatta aku sehingga ono sapa ingsun iku mumtasilan wong kang manut li amrika maring perintah Tuhan, sehingga nurut terus perintah Allah, ndonga
inggih Gusti yen donga tenan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbi urzuqni rizqan thayyiban wa atilni wa atilni wa atini umron tawila. Gusti berilah aku rezeki yang baik dan berilah aku umur yang panjang. Nuruti perintah Allah. Gusti berilah aku umur yang panjang, rezeki yang berkah. Kalau ditanya, kowe demen karo rezeki? Mboten Gusti. Kowe pengen umurmu dawa? Nggih mboten Gusti. Lah kok njaluk? Mergo panjenengan perintah. Sementara aku ndak ngerti aku harus minta opo. Itu namanya nuruti perintah. Lele upamane lek tawae rezeki tenan kowe demen, lo demen lah Gusti. Wong ter aku pengen bondo. Ya iku berarti nuruti nafsu. Gusti mang paringi rezeki sing akeh. Kowe demen rezeki akeh. Mboten Gusti. Lah kok njaluk? Mergo panjenengan perintah. Sementara aku ki kepengin selalu nuruti perintah panjenengan. Dan saya bingung minta apa iki? Ya wis mintae Gusti mang paringi rezeki sing akeh, sing barokah. Padahal belas mboten kepengcut Gusti. Nah, itu berarti bener nuruti perintah Allah. Tapi lek atimu ditakoni demen karo bondo, inggih lah Gusti. Lek gak tawai piye? Ya rada gelo. Nah, itu berarti nuruti nafsu. Mustasliman tur iku wong kang pasrah likohlika maring panjereng Tuhan. Gusti, dirikanlah aku di hadapanmu dengan pengabdian yang benar-benar serius, sehingga aku pasrah terhadap pemaksaanmu. Jadi dipaksa ngene, paksa ngono, paksa ngene, iku wis pasrah, ndak pernah berontak. Pasrah ndak pernah berontak. Iki botone dipasang ini bulan, inggih ndoro. Waduh kleru kabeh iki bulan. Dibongkar maneh, oh inggih ndoro. Nah, wis belas tidak ngersullah, tidak pernah ngedumel, mergo panjen pasrah. Itu namanya pengabdian yang serius. Ilahi do Gusti, alimni mugi mulang Tuhan ing ingsun. Min ilmika saking ilmu Tuhan al-mahzuni kang den simpen. Gusti, berilah aku ilmu dari ilmumu yang tersimpan. Gusti, ajarilah aku dari ilmumu yang tersimpan. Itu batul ilmi utawi nyendek di ilmu ilallahi maring Allah hauna ing dalem kene panggonan iku itu batu tasrifin mujub mulyaake. Wal ilmu lan utawi ilmu al mahdunu kang den simpen wa yo ilmu iku al ilmu alladuniyu ilmu kang bangsa laduni alladzi kang ikhtazanahu kang nyimpen sapa Allah ing ilmu indahu ono sandinge Allah. Jadi ilmu yang tersimpan itu adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah ilmu yang disimpan di sisi Allah. Falam yuktihi maka ora maringke sapa Allah ing ilmu illa lil mahsusin kejaba maring wong-wong khusus minal auliyai saking pira-pira wali. Jadi ilmu laduni, ilmu yang disimpan di sisi Allah itu adalah ilmu yang tidak gampang-gampang Allah memberikan ilmu itu kecuali kepada wali-wali khusus. Kama qala Allah Ta'ala kaya dawe Allah Ta'ala fi sa'nil Khadir ing dalam tingkai Nabi Khadir alaihi salam. Wa 'allamnahu min ladunna ilma wa 'allamnahu lan mulang sapa ingsun ing Khadir min ladunna saking ngersa ingsun ilman ing ilmu. Jadi ilmu laduni itu ilmu khusus yang tidak gampang-gampang Allah memberikan kecuali kepada
orang-orang yang khusus. Nabi Musa enggak diberi, Nabi Khidir diberi, sehingga bocah cilik dolanan dicekel, ditarik gulunge, digorok leheri. Lah Nabi Musa gak ngerti, yo ini haram lah, ini haram. Jadi apa gitu? Biaya itu. Laqad jita say'an nukro. Nah, engkau telah membunuh, engkau telah melakukan perkara yang mungkar menurut Nabi Musa. Wa fi hadis Abi Hurairah ta'ala, ing dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tamassadene kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, dawuh kanjeng Nabi, inna minal ilmi, temen satune iku setengah saking ilmu, apa kahai atil maknun, ono ilmu kang kaya tingkae simpenan, layak lamu kang ora weruh ing ilmu sapa illal ulama kejaba wong-wong kang alim billahi ta'ala kalawan Allah ta'ala. Jadi sebagian dari ilmu-ilmu itu ada ilmu sing kaya tingkai simpenan, dan tidak ada yang tahu ilmu itu kecuali ulama-ulama yang kenal Allah, berarti orang arifin. Faiza nataku mongko tetale ngucap sapa ulama bi kelawan ilmu, la yungkiru orang ngingkari ing ilmu sapa illa ahlul ghirrati, kejaba ahline wong-wong kang kebujuk billahi kelawan Allah. Jadi kalau ulama ini ngomong tentang ilmu itu tidak ada yang ingkar kecuali orang-orang yang tertipu kelawan Allah, kecuali orang-orang yang tertipu kelawan Allah. Qala dawu sapa ba'dhum setengah ulama, iya utawi ilmu iku asrarullah ta'ala, sirri-sirining Allah, ya badiha mertelake ing asrur sapa Allahu ila amyai maring nabi-nabine Allah, wa auliyai lan wali-waline Allah, wa sadatin nubala lan piro-piro gustine wong-wong kang agung, min ghairi samain saking tanpa krungu, wala dirasatin lan tanpa deres. Jadi mendapatkan ilmu tidak diperoleh sebab mendengar dari ulama fulan, dari kiai fulan, dari kitab fulan, enggak. Dan tanpa deres, berarti ya langsung bisian Allah, langsung bisiannya Allah, sehingga dia mempunyai ilmu, tahu-tahu ngomong. Orang yang nuruti nafsu itu seringnya kalau memberi kepada orang lain, jangankan banyak, sedikit saja sulit untuk melupakan. Itulah ciri-ciri orang yang bersedekah krono nafsu, sehingga kalau terjadi masalah diundat-undat. Begitu pula sebaliknya, kalau diberi orang, dibaikin orang, jangankan kecil, yang gede saja nggak pernah diingat. Yang gede saja nggak pernah diingat. Itu tanda orang itu lagi dibungkus oleh nafsu. Nah, penemuan ini namanya ilmu. Dari mana keteranganmu? Nggak dari mana-mana. Di kitab mana juga nggak tahu aku. Nah, itu namanya ilmu langsung minallah. Ilmu langsung minallah. Itu namanya ilmu laduni, itulah asrarullah. Wahya utawi asrar iku minal asrar, setengah paring piro, setengah saking piro-piro sirri allati kang lam yatoli kang ora ningali alaiha ing atase asrar sapa ahadun wong siji
illal khawas, kejaba wong-wong kang tertentu. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang bisa melihat siri-siri itu, yang bisa melihat ilmu-ilmu sirinya Allah itu, yang bisa melihat siri-sirinya Allah itu. Dari dulu kita pahamnya bahwa Allah itu mempunyai sifat kalam. Kalamun sifatnya Allah, kalam, mutakaliman, kalam. Nah, taunya itu saja. Bila harfin, bila sautin, tanpa huruf, tanpa suara, taunya itu. Sehingga kalau ada orang punya pendapat Allah itu dari dulu tanpa permulaan dan sampai nanti tanpa akhir, itu ngomong terus, sedetik pun tidak pernah berhenti. Kaget, mosok. Iya, mergo ngomong itu bahasa Arab kalam. Jadi Allah itu berkalam terus, tidak pernah berhenti, dari dulu tanpa permulaan hingga akhir tanpa akhiran. Itu kalam terus, jadi ngomong terus. Itu mesti kaget, padahal ya seperti itu kenyataannya. Nah, penemuan itu namanya termasuk sirrun min asrarillah. Wa qala lan dawu sapa Abu Bakrin Al-Wasiti radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala ing dalem dawi Allah taala warrasikhuna fil ilmi hum utawi rasikhun iku alladzina wong akeh rasahu kang padha tumancep kabeh bi arbahim kelawan pira-pira roe rasihun tumancep fi ghaibil ghaibi ing dalem ghaibing perkara ghaib wa fi sirri sirri lan ing dalem siri ning perkara siri. Dadi atine terus apa ki mikir terus sehingga menemukan penemuan yang dulu-dulu belum pernah ditemukan. Apa itu? Ternyata Allah itu dari dulu tanpa permulaan ngomong terus. Nah, kalau bahasa Arabnya bagaimana? Kalam terus, begitu. Allah itu dari dulu tanpa permulaan sampai nanti tanpa akhir itu berkalam terus. Dan kalamnya tanpa suara, tanpa rupa. Tanpa suara, tanpa rupa. Kalau kamu dibuka hijabmu, kamu akan paham bahwa Allah itu berkalam terus. Fa'arrafahu mengko meruki sapa Allah ing rasihun ma ing perkara arrafahum kang meruki sapa Allah ing rasihun wa khatulan padha manjing rembug sapa rasihun baharul ilmi ing segoroning ilmu bil fahmi kelawan paham li talabi ziyadati krono murih tambahan. Pangkasaba moko dadi kebuka lau maring rasihun min malquril khazaini saking simpenane pira-pira gudang wal maksuni lan perkara kang den simpen tahta kulli harfin ing dalem ngisore saben-saben huruf wa ayatin lan saben-saben ayat apa minal fahmi nyatane paham wa ajaibin nadur lan ajib-ajibe peninggal wa ajaibin naduri lan aneh-aneh peninggal fastakhraju mongko padha amprih ngetokke sapa rasihun ad-durara ing pira-pira inten wal jawahir lan ing pira-pira mutiara wa nataku lan padha ngucap sapa rasihun bil hikmati kelawan ucapan-ucapan hikmah. Jadi mikir-mikir lafaz la ilaha illallah, lafaznya itu saja dipikir-pikir, menemukan penemuan-penemuan ilmu yang banyak. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau begitu, kenapa sehari-harinya
saya ini kok manut terus terhadap nafsu. Nafsunya pengen sugih tak turuti nyambut kayak mempeng, nafsunya pengen dipuji tak turuti aku sok alim, sok pinter. Saya ini sebenarnya budaknya nafsu atau hambanya Allah. Sedangkan mulut sudah ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Harusnya Allah lah yang dituhankan. Kenapa kok nafsuku? Nah, gara-gara la ilaha illallah menemukan ilmu di mana sadar bahwa ternyata sekian hari saya ini menuhankan nafsuku. Nafsuku perintah ini tak turut, inggih Tuhan. Nafsu ini perintah berjalanlah leng sok alim, sok pinter ngomong, benti puji, benti kagumi, inggih Tuhan. Nafsunya yang dijadikan Tuhan. Nah, mergo mikir ke kalimat la ilaha illallah menjadi sadar. Jadi la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau begitu hanya Allah lah Tuhan kan. Ojo nafsumu sing mbok Tuhan ke. Wasulni bisirri ismikal masun. Wallahu a'lam bisawab.